Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin kembali membahas tentang Manchester United. Tapi bukan tentang pertandingan dari Manchester United, namun tentang dua pemain mereka. Yang pertama adalah Anthony Martial, yang sama-sama kita tahu sedang on fire karena dalam 3 pertandingan persahabatan terakhir terus mencetak gol. Total 3 gol yang dihasilkan Martial dalam 3 pertandingan persahabatan terakhir Manchester United. Dia juga terlibat aktif dalam proses serangan yang sering dibangun oleh rekan-rekan yang lain, dan dia juga bisa memberikan assist serta beberapa umpan kunci. Dan pemain kedua tentu adalah Cristiano Ronaldo, yang hingga hari ini masih diberitakan ingin pindah dari Manchester United, meskipun Erik ten Hag telah menegaskan kembali bahwa dia masih butuh Cristiano Ronaldo. Pertama-tama saya ingin membahas tentang Anthony Martial. Seperti yang sama-sama kita pahami bahwa musim lalu Anthony Martial sulit sekali untuk menembus ke tim utama dari Manchester United. Jika saya tidak salah, dia hanya bisa mencetak 1 gol di Premier League lawan Everton tuh, yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Kemudian dia juga dipinjamkan ke Sevilla. Namun di Sevilla juga dia tidak bisa menembus ke tim utama dari Sevilla, bahkan tidak bisa mencetak 1 gol pun di La Liga. Ya tentu dengan demikian kita mengira bahwa karir dari Anthony Martial ini sudah berakhir di Manchester United. Tapi ternyata di bawah era Erik ten Hag, memang ini masih awal ya teman-teman, tapi kita bisa melihat Anthony Martial yang berbeda. Saya melihat Anthony Martial yang lama, yang ketika dia pertama-tama membela MU, dia punya kecepatan, dia bermain mengandalkan intelijensia untuk mencari free space, dia bisa terlibat dalam setiap proses serangan, dia juga bisa memberikan umpan kunci serta assist. Jadi tugas dia bukan hanya dalam urusan mencetak gol. Dan inilah, karakteristik inilah yang saya kembali lihat di permainan Anthony Martial di 3 pertandingan persahabatan terakhir dari Manchester United. Apalagi di pertandingan terakhir lawan Crystal Palace, yang MU menang dengan skor 3-1. Kita bisa lihatlah bagaimana Anthony Martial itu bekerja sama dengan baik ya, bersama Rashford, Sancho, Bruno Fernandes, bahkan Fred juga. Tampak jelas dia menjadi bagian dari satu unit Manchester United yang konsisten menguasai jalannya pertandingan dan juga konsisten membangun serangan ke pertahanan dari tim lawan. Memang ini hanya sebuah pertandingan persahabatan kan teman-teman. Tapi kita juga perlu pahami bahwa jika pemain bisa mempertahankan performanya dari friendly matches ke nanti pertandingan-pertandingan resmi, tentu dia punya peluang untuk mencetak gol secara konsisten. Karena kita bisa melihatlah bahwa dia sudah nyetel dengan rekan-rekan yang lain. Ini Martial yang lama teman-teman. Dia terlahir kembali. Dan pemain seperti ini, striker seperti ini yang sebetulnya cocok dengan konsep permainan Erik ten Hag. Karena dia adalah complete striker. Dia tidak hanya menunggu bola di depan. Nah, contohnya seperti di pertandingan kemarin lawan Crystal Palace kan. Pintar banget dia membagi bola, bergerak mencari ruang terbuka. Sehingga selain dia bisa mencetak 1 gol, dia bisa mendapatkan 2 peluang, dia bisa memberikan 2 hingga 3 kali umpan kunci, dan dia bisa memberikan 1 assist kepada Jadon Sancho. Dan secara tidak langsung juga dia terlibatlah dalam serangan yang MU bisa mencetak gol kedua dari Rashford kan, yang dia memberikan bola kepada Donny van de Beek dan Donny van de Beek memberikan assist kepada Rashford. Jadi pemain ini telah menemukan performanya teman-teman. Tapi dengan Anthony Martial bermain seperti ini, bagaimanakah nasib dari Cristiano Ronaldo? Kita sama-sama juga tahu bahwa Cristiano Ronaldo adalah top scorer dari MU musim lalu. Jika bukan karena Cristiano Ronaldo, bisa saja MU berjuang menghindari degradasi teman-teman. Tapi dengan 18 golnya di Premier League, ya paling tidak dia bisa membawa MU finish di papan atas meskipun tidak masuk atau tidak lolos ke Liga Champions. Tapi tanpa 18 gol tersebut, ya tentu MU tidak akan bisa berada di papan atas di akhir musim. Namun kita juga perlu sadar bahwa Cristiano Ronaldo sudah tidak muda lagi. Ini Cristiano Ronaldo yang beda, bukan berarti dia tidak bagus. Dia bagus sekali sebagai finisher. Tapi ketika dia juga diminta untuk turun ke second line, itu yang akan menyulitkan dia juga untuk mencetak banyak gol. Dan kita juga bisa melihat ketika mulai dilatih oleh Ralf Rangnick, performa dari Ronaldo pun tidak seperti ketika masih dilatih oleh Ole. Walaupun dia masih bisa mencetak gol, tapi beda.
Memang Erik ten Hag tetap menginginkan Ronaldo stay. Kenapa? Kalau menurut saya dia tetap ingin Ronaldo itu bertahan di Manchester United agar bisa dia manfaatkan dalam sistem rotasi nanti yang kemungkinan akan dia lakukan. Apalagi seperti yang tadi saya katakan bahwa dia sudah tidak muda lagi. Sudah 37 tahun. Beda kan dengan Anthony Martial. Martial itu masih berusia 26 tahun loh teman-teman. Artinya Martial ini masih bisa diandalkan oleh Erik ten Hag untuk beberapa musim ke depan. Dan bagusnya juga Cristiano Ronaldo tidak ikut dengan Manchester United untuk tur ini kan, yang ke Bangkok kemudian ke Australia. Jadi Erik ten Hag bisa memberikan kesempatan kepada Martial dan ternyata Martial membuktikan kepada Erik ten Hag bahwa dia masih layak diandalkan. Dan kita bisa melihatlah dia dengan Bruno juga nge-tune in-nya sangat baik. Bahkan Bruno lebih sering membagi bola ke Martial atau juga ke Sancho atau juga ke Rashford. Nah ini pemain-pemain ini yang berada di depan ini sangat mengerikan teman-teman. Karena mereka langsung nyetel secara cepat. Konsep permainan Erik ten Hag bisa cepat mereka pahami dan terlihat mereka nyaman banget main dengan konsep permainan Erik ten Hag. Belum tentu nanti Cristiano Ronaldo bisa nyaman seperti mereka. Cuman kan sekarang dari Erik ten Hag telah mengatakan dia ingin Ronaldo stay ya. Salah satu faktornya juga karena Ronaldo punya ya mental juara. Dia tetaplah ingin Ronaldo itu tetap berada di tim untuk bisa terus ya menularkan mental juaranya ini kepada pemain-pemain lain MU, apalagi pemain-pemain muda yang memang saya ikutin perkembangan beritanya akan diorbitkan oleh Erik ten Hag. Saya pikir ya gak ada salahnya dia juga tetap menahan Cristiano Ronaldo. Tapi feeling saya Anthony Martial yang akan menjadi pemain yang benar-benar diandalkan oleh Erik ten Hag. Karena inilah pemain yang cocok dengan konsep permainannya. Dan Erik ten Hag ini kan telah melakukan tugasnya dengan baik. Jadi memang Erik ten Hag ini telah membentuk filosofi permainan di mana memudahkan para pemain Manchester United untuk membagi bola lebih cepat dan juga melakukan pergerakan mengandalkan kecepatan mereka. Rashford bermain begitu baik. Saya tidak menyangka dia bisa bermain begitu baik. Kita tahu formnya juga drop musim lalu. Jadi Martial, Rashford, Sancho, Bruno Fernandes, Fred, McTominay, ini mereka ini udah nyetel. Sayangnya nih Cristiano Ronaldo tidak ikut. Seperti yang pernah saya katakan di konten sebelumnya. Nah, bisa atau tidak nanti Cristiano Ronaldo cepat beradaptasi dengan sistem permainan Erik ten Hag? Belum tentu, teman-teman. Ya, jadi ya saya pikir bahwa nih Anthony Martial yang akan menjadi pemain penting di Manchester United untuk musim depan. Feeling saya bahwa dia akan bisa mencetak banyak gol secara konsisten asalkan dia tetap mempertahankan performanya dan juga para pemain MU tetap fokus dalam setiap pertandingan mereka. Dan lagi-lagi yang paling penting bahwa mereka perlu bermain dengan disiplin. Seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan persahabatan ini. Jangan sampai nanti ketika mulai bermain di pertandingan-pertandingan resmi, ya nanti mainnya ngawur lagi seperti musim lalu kan disiplinnya nggak kelihatan tuh. Banyak pemain yang juga terlihat egois. Seperti Bruno, seperti Ronaldo sendiri. Kemudian seperti Jadon Sancho yang lebih memilih shooting daripada membagi bola. Ya tentu kita harapkan bahwa mereka tetap masih bisa bermain dengan kekompakan yang mereka tunjukkan di pertandingan persahabatan ini. Dan masih ada 3 pertandingan lagi dari MU kan teman-teman di pramusim ini. Mereka masih akan bertanding lawan Aston Villa, Atletico Madrid dan juga Rayo Vallecano. Nah, saya menunggu nanti jika Cristiano Ronaldo akhirnya mulai diturunkan apakah dia bisa perform atau tidak sama seperti Anthony Martial. Tapi jika Cristiano Ronaldo stay dan ada Anthony Martial, saya pikir MU tidak akan kesulitan secara logis untuk mencetak banyak gol karena Martial terlihat sudah nyetel. Cristiano Ronaldo ya tentu diharapkan dia juga akan bisa nyetel walaupun tidak ada jaminan dia akan bisa cepat nyetel karena kan dia kan nggak ikut nih ke tur MU. Nah ini yang salahnya dari Ronaldo kan ya, tapi kita tahulah dia adalah pemain hebat ya, bisa jadi nanti dia nonton pertandingan-pertandingan dari MU dan nanti dia bisa cepat adaptasi. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan bahwa Anthony Martial is back. Anthony Martial reborn, Anthony Martial is on fire, dan saya sudah tidak sabar menunggu pertandingan selanjutnya dari Manchester United karena saya ingin melihat Anthony Martial. Seperti yang pernah juga saya tegaskan sebelumnya, selain di lini pertahanan, masalah MU itu berada di lini depan. Karena MU merupakan salah satu tim besar musim lalu yang sedikit mencetak gol. Kalah dari Tottenham Hotspur, kalah dari Arsenal, kalah dari Chelsea, apalagi dari Liverpool dan juga Manchester City. Jadi lini depan sama vitalnya seperti lini pertahanan. Dan kemarin saya melihat Harry Maguire tidak ngelawak. Bahkan dia mendapatkan 1 peluang mencetak gol. Ya artinya sudah mulai ada lah improvement di MU sejak dilatih oleh Erik ten Hag. Oke, bagaimana tanggapan dari teman-teman? Silakan kalian juga bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.